Seorang anak perempuan berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya yang diduga depresi berat. Korban meninggal akibat kekerasan fisik. Kini jenazah korban telah dimakamkan di Srengseng, Sawah, Jagakarsa. Sementara sang ibu pemirsa menjalani tes kejiwaan. Seorang anak perempuan yang baru berusia 1,5 tahun, AK, tewas di tangan ibu kandungnya. Korban tewas akibat dianiaya oleh sang ibu, YN, yang diduga mengalami depresi berat. Di rumah di kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan inilah AK yang berusia 1,5 tahun mengalami kekerasan fisik oleh ibu kandungnya pada Minggu kemarin. Korban yang dalam keadaan kritis langsung dilarikan warga ke sebuah rumah sakit di Depok, Jawa Barat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawanya tak tertolong. Kini pihak Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan dan memeriksa kondisi kejiwaannya. Ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantu. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Dari keterangan saksi ini motifnya apa sih Bun sampai hingga dibanting seperti itu Bun? Apakah ada konflik? Masih didalami. Semalam masih kita dalami karena memang ibunya sudah kita amankan. Tindak lanjut dari kegiatan penyidik apa Bu? Apakah olah TKP atau pemeriksaan? Iya betul. Jadi mereka masih mencari saksi-saksi, barang bukti, kemudian yang jelas TKP sudah diamankan. Sementara itu jenazah korban telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Srengseng Sawah pada Selasa sore. Ayah korban yang sudah 1 bulan mendekam di tahanan karena tersandung permasalahan hukum hadir di pemakaman dengan pengawalan ketat Polres Depok. Kalau ibu ini sebelumnya sudah ada riwayat gangguan. Tiap bulan memang dia harus tebus obat. Di saat pada waktu ada suaminya, memang suaminya rutin tiap bulan tebus obat untuk istrinya. Jadi setelah suaminya di Polres, ya stop untuk obatnya. Makanya ya ngeblank lah, dan kita juga tidak tahu apa yang harus biarlah nanti proses yang berbicara. Apakah nantinya dia kalau memang tidak ada gangguan ya diproses, kalau memang ada ya kita serahkan Serahkan ke polisi aja ya Pak. Di kalangan tetangga, sang ibu memang dikenal memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang mengharuskan dirinya mengkonsumsi obat-obatan. Tak hanya itu, pelaku juga kerap mengurung diri di dalam kamar bersama putrinya. Sejak sang suami ditahanan, kondisi kejiwaan ibu korban semakin memburuk dan sering kambuh. Terlebih setelah sang suami tak lagi bisa menyuplai obat-obatan untuknya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan kasus balita yang tewas akibat dianiaya ibu kandungnya sendiri? Kita langsung tanyakan ke rekan kami pemirsa, ada Adi Mulya. Adi Mulya, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Andromeda Mercury, Tisa Noveni dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami masih berada di tempat kejadian perkara dan di mana di belakang kami ini merupakan lokasi atau rumah dari sang anak yang berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Update-nya saat ini memang sang ibu tengah menjalani perawatan secara psikologis di sebuah rumah sakit dan untuk sang anak ini memang telah dimakamkan. Jika kita kilas balik sebentar ke kemarin, kejadian ini bermula ketika di hari Minggu sore sang ibu ini diduga membanting anaknya beberapa kali di teras rumah hingga kemudian dibawa ke rumah sakit di daerah Depok, Jawa Barat. Namun setelah 1 hari dirawat secara intensif, nyawanya tidak tertolong sama sekali dan akhirnya meninggal dunia. Kami telah berbincang-bincang dengan tetangga-tetangga yang ada di sini. Memang sang ibu ini dikenal pribadi yang cukup tertutup dengan tetangga-tetangga lainnya. Namun jika kami menarik lagi pernyataan dari Ketua RT Pak Sudrajat namanya di sini, karena memang di kawasan ini
sebetulnya kawasan yang cukup minim sosialisasi dengan masyarakat lain karena memang kawasannya kawasan tempat berlalu lalang di pinggir jalan begitu. Nah, untuk saat ini memang kondisinya sang anak ini sudah dimakamkan dan rumah duka masih dalam keadaan sepi. Walaupun demikian, memang ada aktivitas dari keluarga yang masih bertahan di sini. Nah, berikut memang pernyataan resmi dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Tisa, Andro, dan juga pemirsa. Untuk memastikan yang bersangkutan apakah mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, kami merujuk yang bersangkutan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan perawatan dan sekaligus pemeriksaan psikiater terhadap gangguan kejiwaan. Memang dari salah satu saksi selaku pelapor, yaitu nenek dari korban inisial S, menyatakan bahwa si pelaku ini pernah berobat di salah satu rumah sakit di daerah Dharma Wangsa tentang masalah penyakit kejiwaan. Untuk proses saat ini kami mengedepankan untuk praduga tak bersalah, namun kami tetap memproses untuk pelaku dengan undang-undang terhadap kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Nah, itu tadi Tisa, Andro, dan juga pemirsa pernyataan resmi dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengenai update dari kasus ini. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio. Aldi Mulya mengabarkan langsung dari Jakarta Selatan. Terima kasih.